Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi pemerintah daerah. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah sesi berikutnya yaitu untuk melanjutkan materi ini, kalian wajib mengisi absensi di Google Classroom. Ya, dimulai dari sekarang. Kalau sudah, kita mulai materi ini. Sebelum memulai materi ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Indra Bayu Murti, mengajar di SMK, mengajar akuntansi di mata pelajaran akuntansi pemerintahan dan komputer akuntansi. Ya, untuk perkenalan kayaknya tidak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke materi aja. Kita bahas di bab 1 tentang konsep dasar akuntansi pemerintahan daerah. Ya, di mana jika kalian ingin menjelaskan atau ingin mengerjakan tentang akuntansi, ada akuntansi konvensional dan akuntansi pemerintahan. Di akuntansi konvensional dengan pemerintahan memang sangat berbeda jauh. Ya, jangan sampai salah pemahamannya, karena kalau salah pemahamannya nanti mengerjakan laporan akuntansinya jadi tidak benar. Ya, di materi pertama kita menjelaskan tentang organisasi sektor publik. Apa itu organisasi sektor publik? Yaitu sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Ya. Kemudian komposisi sektor publik berbeda dengan antar negara, tapi umumnya mencakup di bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Ya, itu adalah definisi dari sektor publik. Kemudian persamaan sektor publik dan sektor swasta. Persamaannya di dalam sektor publik dan swasta, kedua sektor tersebut merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan banyak sumber daya yang sama ya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Keduanya juga menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah tentang kelangkaan dari sumber daya manusia tersebut, sehingga banyak sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan juga efektif. Lalu di perbedaan sektor publik dan sektor swasta, ya perbedaannya jelas ada beberapa komponen, yaitu dari tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, juga struktur organisasinya. Komponen lingkungan dari sektor publik. Komponen sektornya ada beberapa, yaitu faktor ekonomi yang meliputi tingkat inflasinya, nilai tukar mata uangnya, pertumbuhan pendapatan per kapitanya, pertumbuhan ekonomi tenaga kerja, dan infrastruktur. Ini juga ditambah dari faktor publik, faktor politiknya, kulturalnya, dan demografinya. Ya, jadi banyak sektor-sektor publik yang kemungkinan pembahasannya akan banyak lebar. Tapi nanti kita akan membahas itu secara detail. Kemudian di sektor publik juga menggunakan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, di situ dijelaskan
tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah, urusan pemerintahnya, kemudian otonomi daerahnya, azas otonominya, desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, juga instansi vertikal. Ini juga ditambah dari ketentuan umum PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Di situ dijelaskan pada saat membuat pelaporan dari akuntansi pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansinya, kemudian kerangka konseptual akuntansi harus sesuai dengan SAP berbasis akrual, berbasis kas, dan sistem akuntansi pemerintah. Kemudian juga kita masuk ke dalam struktur pemerintah daerah. Dalam struktur pemerintah daerah pun juga banyak instrumen-instrumen yang dijelaskan, tapi saat ini kita menjelaskan globalnya saja, yaitu struktur pemerintah daerah harus mempunyai pemisahan kekuasaan, karena kalau misalkan tidak ada pemisahan kekuasaan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian sistem pemerintahan secara otonomi. Ya, jadi setiap pemerintahan mempunyai otoritas pengembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian pengaruh proses politik ini juga berdampak pada saat membuat struktur pemerintahan. Karena kalau tidak menggunakan proses politik, nanti check and balance-nya tidak ada. Pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah ini juga termasuk dari struktur pemerintahan daerah. Di struktur organisasi pemerintah daerah juga kita menggunakan karakteristik akuntansi pemerintah. Di dalam karakteristik akuntansi pemerintah daerah, itu pemerintah tidak berorientasi laba, tapi dia melayani. Kemudian pemerintah membukukan anggarannya. Ya, jadi setiap operasionalnya dibukukan atau dibuat anggaran-anggarannya. Di dalam akuntansi pemerintah daerah dimungkinkan untuk pembuatan pembukuan pengeluaran modal. Kemudian karakteristik selanjutnya dari akuntansi pemerintah daerah adalah pemerintah bersifat kaku, ya, akuntansi pemerintahnya bersifat kaku. Kemudian akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang di tahun pada neraca. Di akuntansi pemerintah daerah juga menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip basis akuntansi, prinsip nilai histori, ya, atau historical cost, kemudian prinsip realisasi, prinsip substansi dengan bentuk normal, kemudian prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian yang wajar. Pemerintah daerah juga wajib untuk menyusun laporan akuntansi. Ya, penyusunannya
yaitu penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Ini harus dibuat. Kemudian penyusunan kebijakan akuntansi akunnya, yang memang pada saat pembuatan akun di dalam akuntansi pemerintah daerah dengan akun akuntansi di konvensional itu berbeda. Kemudian tujuan laporan keuangan pemerintah itu juga harus dibuat penyusunannya, dan peranan laporan keuangan pemerintah juga harus dijelaskan. Di dalam penyusunan akuntansi atau pelaporan akuntansi di akuntansi pemerintahan itu menganut dua unsur pembukuan. Yang pertama adalah sistem pembukuan tunggal atau single entry. Yang kedua, pembukuan berpasangan atau double entry. Ya, jadi banyak yang harus kita pelajari secara detail tentang pembukuan di akuntansi pemerintahan. Dan sekali lagi, hati-hati pada saat pemahaman tentang akuntansi pemerintahan dengan akuntansi konvensional, karena memang agak berbeda. Jadi untuk saat ini materi bab 1 dicukupkan. Nanti tugas-tugasnya kalian akan diberikan menggunakan WA group. Ya, jadi informasi selanjutnya ada di WA group atau di Google Classroom. Terima kasih atas segala perhatian para siswa. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami secara global. Dan tetap sehat terus, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan terhadap kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.